Restu dan Aisyah. Maaf Mas, saya nggak bisa. Tapi kenapa Pak? Tolonglah Pak. Mas Bisma, Mas tahu kan, saya punya anak dan istri. Kalau saya menikahkan Restu sama Aisyah, lalu apa yang dilakukan Bu Rahayu? Dia bisa membakar keluarga saya hidup-hidup. Maaf Mas, saya tidak mau. Pak Penghulu, dengar dulu. Tolonglah Pak. Sekali ini aja, tolong. Pernikahan itu saya restui. Aneh sekali, bagaimana bisa Bu Rahayu merestui pernikahan Aisyah dan Restu? Aku harus memberitahukan kepada Mari. Pernikahan Restu dan Aisyah tidak perlu izin dari kamu. Maaf, mau kemana Pak? Saya mau ketemu dengan Pak Arif. Maaf, Pak Arif tidak mengerti. Pak, tapi ini penting. Ini mengenai Bu Rahayu. Ada apa ini? Pak, saya ingin bertemu dengan Pak Arif. Saya ingin bicara dengan dia. Cepat katakan. Ada perlu apa kamu sama Bu Rahayu dan Dinda? Mas Bisma mau menikahkan Restu dengan Aisyah. Dan Bu Rahayu merestuinya. Sepertinya ini ada yang salah dengan Bu Rahayu. Mas, ayo cepat Mas. Ayo cepat, kita ke rumah Bisma. Ayo. Aku harus cepat-cepat beritahu ini sama Mas Arif. Bukan. Pak Yudi dan Asmara sedang menuju rumah Bisma, Mas. Apa yang mau mereka lakukan? Gak tahu. Saya nggak tahu apa yang mereka rencanakan, Mas. Tapi sekarang Ibu Rahayu lagi di sana, Mas. Mereka dalam bahaya. Mas Arif harus segera menolong mereka, Mas. Kita akan lihat apa yang aku lakukan sehingga mereka tahu mereka berani menyentuh ibu atau tidak. Aku seberapa berani mereka berdua. So, gimana kalau Ibu Rahayu tahu tentang semua ini? Aisyah, aku itu gak akan biarkan apapun terjadi sama kamu. Tidak akan pernah. Sekarang kamu itu bukan anaknya dia. Gimana kalau misalnya kamu seperti Mas Hilman? Terus gimana kalau kamu terjadi sesuatu yang aneh-aneh? Kalau kamu celaka, kalau kamu nggak mau kehilangan kamu, Restu, aku nggak mau. Meskipun orang-orang coba menghancurkan cinta mereka, tapi si pangeran dan putri itu tetap bersama. Sampai akhirnya orang-orang yang menyerah dan sadar bahwa cinta mereka tidak bisa dihancurkan. Seperti cinta kita, Aisyah. Cinta Aisyah dan Restu. Ku sadari rasa ini tak mungkin dapat Ada bintang jatuh. Kamu coba bayangkan, kalau setiap bintang yang jatuh itu doa kita terkabul. Sekarang ada hujan bintang yang jatuh. Cinta kita direstui Tuhan, Aisyah. Kamu harus yakin dan percaya itu. Janganlah mimpi panjang yang tak pernah usai, karena untuk bersamamu bagaikan Aku takut kehilangan kamu, Restu. Jangan terjadi apa-apa. Ya, khawatir ya. Semuanya akan baik-baik aja. Kamu aman bersama. Amin. karena untuk bersamamu bagaikan berharap memeluk bulan.
Dan mereka berdua udah mengambil semua anak buah saya. Dan sekarang saya membutuhkan anak buah baru secepatnya untuk menjaga mereka. Oke, ikut saya. Saya tahu di mana bisa mendapatkan apa yang Mas Arif mau. Ayo. Padahal bilang sama mereka, saya akan bayar dengan harga yang pantas kalau mereka mau menjadi anak buah saya. Baik Mas Arif, nanti akan saya bicarakan lagi sama mereka. Bagus. Bu Rahayu itu orangnya psikopat, tahu nggak? Sebelum dibunuh, Bu Ranti disiksa, lidahnya dibakar, tangannya dihancurkan. Nggak ada peri kemanusiaannya. Makanya itu pengen ngasih tahu kalau Aisyah itu anaknya. Katanya. Dan kamu tahu nggak? Setelah dibunuh mayatnya dilempar ke jurang, untung ketemu kita. Coba kalau nggak, siapa yang tahu nasibnya Bu Ranti? Ya kan? Coba, biar Allah yang balas. Insya Allah nggak tidur ya. Ya Allah. Nah ini dia orangnya. Hei, Rey, sini kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian Bu Ranti. Rick, kamu harus bertanggung jawab. Sudah cukup kamu berserta semua kroni-kronimu memperlakukan kami seperti ini. Kalian harus dijebloskan ke penjara. Kalian jangan ngomong sembarangan di sini. Masalah seperti ini bisa diomongin baik-baik. Rick, kamu itu semua pembohong. Sabar. Kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Ya. Tidak bisa, Pak. Bu Ranti ini sudah cukup diperlakukan sewenang-wenang. Bapak nggak tahu kami. Kamu berani kamu ngomong gitu sama saya? Memang aku Apa kalian? orang ini harus kita kubur hidup-hidup bersama dengan Bu Ranti. Bawa dia! Cepat! Ayo, Bawa! Aduh. Ibu cuma nggak biasa jalan jauh begini. Ya udah kalau gitu kita istirahat dulu ya. Nanti kalau ibu sudah kuat baru kita lanjutin. Enggak. Kita harus segera tiba di rumah Bisma. Ibu mau segera minta maaf sama Aisyah dan Restu. Ayo kita jalan lagi. Rahayu, gawat. Mas Arif ditangkap sama orang kampung. Dan dia mau dikubur hidup-hidup sama Bu Ranti. Arif. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke pemakaman. Saya mau, ibu harus melakukan sesuatu untuk dia. Saya akan segera ke sana. Pak Dahlan tolong jaga Dinda ya, supaya Dinda selamat. Ibu jangan ke sana, itu sangat berbahaya. Udah Bapak sendiri tadi yang bilang saya harus melakukan sesuatu. Ya maksud saya, tanpa harus ke sana ibu melakukan sesuatu gitu loh. Dengan cara apa, Pak? Arif itu anak saya. Saya harus selamatkan anak saya sendiri. Lagi pula saya tahu bagaimana cara mempengaruhi mereka itu. Saya pergi dulu. Tidak. Tolong kejar ibu. Nanti kalau ada apa-apa kasihan. Kejar. Iya ya Pak. Cepat. Ibu. lepasin saya. Lepasin. Saya bisa jelasin semuanya. Tolong lepasin saya. Lepasin saya. Sekarang kita lihat engkau lari ini untuk yang terakhir kalinya. Saya minta tolong. Lepasin saya. Diam. Sekarang orang ini meminta tolong sama kita. Dia memohon-mohon sama kita. Ayo, kita kubur aja. Ibu tunggu Bu, Ibu berhenti dulu. Ibu, dengerin Dinda Bu. Ibu nggak bisa ke sana sekarang. Kita cari cara lain ya Bu. Cara apa lagi? Hah? Ya apapun, kita pikirkan sama-sama Bu. Din, Arif mengalami ini semua karena kesalahan ibu. Ibu nggak mau Arif menderita karena perbuatan ibu. Kamu paham kan? Tapi Bu, Udah gak cukup waktu lagi, Din. Kamu jangan ikut.
Biar ibu yang hadapi ini. Ibu nggak mau anak ibu dikubur hidup-hidup. Ibu harus bertanggung jawab. Ibu, ibu tunggu, Bu. Ibu. Hentikan, hei! Apa kalian semua sudah bosan hidup mau menguburkan anakku? Lihat itu. Masih berani-beraninya perempuan itu menghadapi para penduduk kampung. Biarkan aja, Mas. Aku ingin melihat ketakutannya. Kamu betul adikku. Iya. Aku ingin menyaksikan penderitaannya. Sayang sekali kalau sampai perempuan tua ini mati secara gampang. Dia harus merasakan ketakutan dan teror. Lalu mati perlahan secara menyakitkan. Dengan begitu, kita bisa membalaskan dendam Maya. Hei! Lihat ibu ini. Dia sudah tidak punya apa-apa, tapi masih tetap sombong. Dia lupa sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Kami akan menghapus semua kejahatan kamu di desa ini. Kepung dia. Stop! Apa yang mau kamu katakan? Hah? Mau memberikan salam perpisahan? Iya. Aku berjanji pada kalian semua. Aku akan kembalikan semua tanah kalian. Asalkan kalian bebaskan anakku. Ya Tuhan, semoga mereka mau menerima tawaranku. Lihat. Perempuan itu. Dia mencoba mempengaruhi para penduduk kampung. Biar aku saja yang menghadapi, Mas. Kamu yakin? Aku yakin. Aku biasa dihukum. Aku biasa menghadapi ulang. Kamu memang luar biasa nih. Dengar kalian semua. Aku bersumpah. Aku akan membalikan setiap jengkal tanah kalian. Dan kalian yang mempunyai beban hutang kepadaku akan aku bebaskan. Asal kalian lepaskan anakku Arif. Yang dikatakan perempuan ini apa serius? Mana aku tahu. Bapak-bapak, kalau apa yang dikatakan oleh perempuan ini bahwa akan membebaskan utang-utang kita, kita tentunya akan terbebas dari semua masalah. Ajar. Perempuan. Bagus sekali, Burhan. Kamu sudah merampas tanah mereka. Merampas tanah orang-orang miskin yang ada di kampung ini. Merampas sawah, ladang, mereka secara paksa. Dan bukan hanya merampas harta benda mereka, tapi kamu sudah membunuh mereka secara kejam. Kamu sudah membunuh mereka tanpa belas kasihan, menumpahkan darah tanpa sedikit pun mendapat keadilan. Penduduk di sini sudah menderita selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun orang menolong. Sekarang, anak kamu akan mati. Dan tiba-tiba, kamu jadi sok baik dan sok dermawan sama mereka semua. Dia sudah membunuh Bu Rati dengan tangannya sendiri.